Kalau Banyumas ingin maju, bikinlah jembatan sebanyak mungkin di atas Sungai Serayu. Nah, mengapa bubar? Ya karena sebenarnya sumber daya manusianya belum siap. Contohnya ada Bupati Purwokerto yang istilahnya terlibat opium, narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dimanapun anda berada, jumpa saya Mandur Klungsu di acara kesayangan kita semua, Fokus Banyumas Podcast, yaitu sebuah acara yang bercerita tentang bumi Banyumas, apa saja yang ada di Banyumas, serba-serbi tentang Banyumas. Dan pastinya setiap di acara Fokus ini menghadirkan bintang tamu yang luar biasa sekali. Nah, sebelum kita hadirkan bintang tamu kita kali ini, jangan lupa like, komen, and subscribe. Itu yang terpenting. Dan Fokus hadir di Selasa dan Jumat. Pantengin saja di channel YouTube-nya. Oke, para pemirsa yang budiman dimanapun anda berada, kali ini di Fokus Banyumas 1 Desember kehadiran yaitu guru besar kita, yaitu Profesor Dr. Sugeng Priadi M. Hum. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Profesor Dr. Sugeng Priadi ini adalah dosen Fakultas Keguruan, Prof. Dari Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatannya gimana, Prof? Kegiatannya ya membuat video ya, di channel, kemudian menulis juga. Membuat channel. Iya, buat channel. Channelnya apa itu, Prof? Sugeng Priadi Channel. Oke. Iya. Para fans dari Fokus Banyumas, Iya. subscribe di channelnya Sugeng Priadi Channel. Iya. Sugeng Priadi Channel, ya? Sugeng Priadi Channel. Ya. Jadi isinya dakwah sejarah. Wah, konten dakwah dan sejarah. Iya, sejarah. Dakwah sejarah bukan. Iya. Jadi isinya mengenai sejarah, bisa sejarah Banyumas, sejarah Purwokerto, dan juga ilmu-ilmu mengenai kesejarahan. Ilmu-ilmu mengenai kesejarahan, tapi lebih di sejarah Kebanyumasan ya, Prof? Iya, Banyumasan. Ya. Oke, Profesor Dr. Sugeng Priadi itu luar biasa, masih semangat terus. Iya. Setelah itu menulis buku juga. Oh, menulis buku juga. Di sini buku apa yang menjadi concernnya Profesor Sugeng? Jadi ini buku tentang Banyumasan. Jadi saya sudah menulis sejarah Kota Banyumas, Kota Purwokerto, Sokaraja. Ya, terus sejarah intelektual Banyumas. Sejarah intelektual. Sejarah mentalitas Banyumas. Jadi, artinya? Ya, secara intelektual kan kaitannya bicara sejarah yang dalam bentuk pikiran. Dalam bentuk sejarah, dalam bentuk. Kalau orang kan melihat bentuk benda ya, ini sejarah dalam bentuk benda. Oh, misalkan artefak gitu ya. Artefak. Iya, kalau yang pikiran itu yang kita ingin mengetahui pikiran apa yang dilakukan oleh manusia pada masa itu ketika ia melakukan suatu keputusan tertentu. Dan itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Dan juga secara psike. Jadi ada unsur kejiwaan manusia ketika mengambil suatu keputusan, melakukan tindakan-tindakan apapun pasti kaitannya dengan pikiran. Intelektual atau pikiran. Waduh, berarti sudah berapa buku ini, Prof, ngomong-ngomong nih, Prof? Ini 20 buku. Sudah 20 buku? Iya. Sudah 20 buku, sudah terbit dalam bentuk video juga ada, Bro. Iya. Dalam bentuk video di Sugeng Priadi Channel tadi. Sugeng Priadi Channel itu. Ya. Artinya kenapa tertarik dengan sejarah Banyumas? Kenapa sih, Prof, awalnya tertarik sekali untuk mengangkat atau mendakwahkan sejarah Banyumas? Iya. Itu awalnya gimana itu, Prof? Jadi bapak saya kan dulu bas ketoprak ya. Bas ketoprak. Oh, dulu Di daerah mana? Pegunungan Banyumas, kota Oh, lama. aslinya Pegunungan Banyumas. Ya. Nah, jadi setiap hari Sabtu malam
pasti ada pertunjukan ketoprak. Penontonnya membludak, gitu ya. Ketoprak penontonnya. Membludak. Kemudian saya melihat, oh ternyata ketoprak itu asik sekali. Jadi saya memang dulu bercita-cita ingin membuat novel mengenai ketoprak, gitu. Oh, lakon apa dulu itu? Ya, pada saat itu yang ya. masih terngiang. Oh, lakonnya bermacam-macam. Ya, tapi Yang karena favorit apa? gitu. Iya, favorit. Itu bapak saya kan penulis skenario juga. Oh, malah penulis skenario. Iya, jadi pas juga menulis skenario. Jadi saya peninggalan bapak saya ketika meninggal, saya buka lemarinya, ternyata setumpuk skenario ketoprak luar biasa. Itu kalau harta dibahas, karun itu. iya harta karun itu. Ada karun itu. Iya. Nah karena bapak saya kan ceritanya ketoprak ya, Nggih. ceritanya sejarah. Ceritanya tentang sejarah. Iya sejarah. Sehingga saya kalau belajar sejarah nonton ketoprak saja. Oh, jadi ketertarikan tentang ketoprak itulah bahkan sampai sekarang berangkat dari melihat ketoprak senang Iya. ketoprak, artinya banyak sejarah yang diketahui Iya, dan diketahui. wajib diketahui Iya, halayak ramai. Iya. Terus juga bapak saya punya buku cerita silat yang banyak sekali. Bisa nyanyi Kopingho, Gan KL. Iya, gitu. banyak itu. Tapi kebanyakan saya membaca yang penulis-penulis Jawa, Oh, penulis-penulis. penulis Indonesia lah ya, yang jadi cerita mengenai babat, ya kok cerita babat-babat itu diceritakan dalam Kayak babat cerita- pasir, Iya. babat. Tapi kalau babat pasir belum dibuat sampai. Oh, belum dibuat. Iya, tapi ada orang juga yang bikin skenario itu. Jadi ada orang desa saya, dulu dia seorang digulis ya. Jadi pernah, Digulis. iya, pernah dibuang ke Digul orang itu. Oh, Ketika pulang, ya dia menulis skenario ketoprak, babat pasir, babat pasir. cerita Kamantaka gitu. Menarik sekali. Jadi ternyata kita kehadiran ilmu yang berjalan. Iya. Jadi luar biasa karena Iya. kalau kita nggak mengetahui sejarah tempat kita sendiri, waduh, bagaimana akhirnya kita akan tahu. Nah itulah ya. Saya kan tadinya kan belajar sejarah dunia, sejarah Mesir, Babilonia, ya. Kemudian Mesopotamia, Babilonia itu di Irak Alexander kuno. the Great. Iya, terus di Eropa, Yunani kuno, Mesir kuno. Nah, saya kadang-kadang, loh, saya bisa tahu sejarah mereka, tapi justru sejarah Banyumas saya nggak tahu ya. Nah, ini menarik, Prof. Awalnya Terkait gitu. dengan sejarah, Nah, Prof sehingga- sudah meneliti di banyak sejarah itu sampai yang paling monumental atau itu tentang pergantian hari jadi di Banyumas itu. Iya. Itu kayaknya gempar, kayak akhirnya jadi Banyumas lebih tua. Iya. Kok yang dulu sering April ya dulu ya, Prof ya. Dulu 6 April 6 April ijik-ijik menjadi 1582. 1582 Iya. ijik-ijik menjadi 22 Februari yang praktis menjadi lebih tua, Prof. Iya, lebih tua. Banyumas. Iya, betul. Banyumas lebih tua sekitar berapa? Tapi sebenarnya tidak ijik-ijik. Oh, tiba ijik-ijik. Karena itu prosesnya 25 tahun perdebatan. Oh, itu Jadi- itu sudah tidak seketika itu muncul Tidak dari biasa jadi. itu. Jadi memang itu hari jadi itu kan di tahun 89 Tahun diseminarkan 89. ya. Nah setelah seminar kemudian banyak ketidakpuasan. Berdasarkan naskah apa itu, Prof? Jadi itu yang yang hari jadi yang dulu itu tidak ada sumbernya sebenarnya. Tidak ada sumbernya sama Tidak ada sekali. sumbernya. Kok bisa jadi hari jadi nggak ada Iya, sumbernya? tidak jadi sumbernya itu. Makanya saya kemudian kan mengajukan diri ya kepada Bupati Banyumas pada waktu itu Pak Joko Sudantoko. Pada waktu Nah itu proposal tanpa rupiah, benar-benar tanpa rupiah iya, ini. 0 rupiah. Siap. Jadi ini padahal ini peristiwa yang luar biasa. Iya. Hari jadi Banyumas proposal tanpa rupiah. Tanpa Menarik rupiah, ini. iya. Terus gimana nih, Bro? Menarik, Bro. Nah Akhirnya- saya kebetulan pada waktu itu dapat dana penelitian dari Toyota Foundation dari Jepang. itu Akhirnya dari- saya pakai dana itu untuk menulis tesis S2. Jadi saya menulis tesis S2 itu dengan menggunakan 32 naskah babat Banyumas yang sudah dikumpulkan menjadi rujukan. menjadi rujukan. Nah, Siap, kemudian Bro. dari situ juga ditemukan ada naskah yang saya temukan, tetapi bupati tidak boleh pinjam. Orang-orang tidak boleh pinjam. Tidak, Bro. Kenapa, Prof? Jadi
itu dianggap pusaka. Tetapi anehnya ketika saya pinjam, Boleh. boleh, silakan bawa pulang. Malah sekarang disimpan oleh Prof. Tidak, sudah saya kembalikan. Sudah Jadi saya berjanji, saya pinjam hari ini, seminggu yang akan datang saya kesini lagi. Karena saya ke sana kan jalan kaki, tidak naik motor. Berapa kilo? Dari kota Banyumas ke Kalibening, Duku Kalibening, Duku Kalibening. Desa Dawuhan. Oh, yang ada di sana makam Mbah Kalibening. Iya, di situ. Oh, Dawuhan Kalibening. Dawuhan Kalibening. Jadi saya dari rumah Pekundayan itu jalan kaki, bukan naik motor. Jadi saya dulu pejalan kaki, seneng ke gunung-gunung gitu ya. Oh, Gitu. adventure tapi dia jalan kaki. Jalan kaki. Nanti kalau haus, kalau haus biasanya saya akan Bukan bumbung ya. Enggak, pinggang. Kalau dulu jalan tinggi pakai bumbung. Jadi rumah yang saya lalui ketok itu. Atau mbok, saya meminta air minum karena saya haus. Jadi kalau haus Minta minum. interaksi ke Iya. warga yang dilalui di situ, gitu, dilalui ya. sampai ke makam Mbah Kalibening. Bening, ya. Nah, di situ juru kuncinya itu saya tanya, loh, bupati tidak boleh pinjam, pejabat tidak boleh pinjam, mengapa saya kok bisa? Gitu. Ternyata si juru kuncinya cerita bahwa sebelum Anda datang sini, itu saya diimpeni kakek saya yang dulu juga juru kunci. Nah, kakek saya mengatakan kepada saya, kalau nanti ada orang datang sini dengan ciri-ciri ini, Disebutkan secara detail ciri-cirinya. iya ciri-cirinya, maka kamu harus melayani orang ini dengan sebaik-baiknya. Masa kamu kaget ya? Nah, juru kunci itu masih muda tadi itu, masih. Sudah tua juga, Sudah tua juga. mungkin umur sekitar ya di atas saya lah, mungkin 60 tahunan lah. Tapi beliaunya sudah meninggal. Itu tahun 90-an. Oh, artinya berarti Naskah hari itu- jadi naskah Kalibening itu menjadi rujukan pergantian hari jadi Banyumas. Ya. Jadi itu riwayatnya seperti itu, mendapatkan naskahnya dengan gaib gitu ya. Dengan gaib. Iya. Jadi ternyata sesuatu yang gaib pun harus diyakini. Iya, itu terjadi betul. Dan bahkan teman-teman yang ikut saya datang situ itu bermimpi seperti diserang, dikejar-kejar oleh pasukan yang di situ ada kerajaan. Secara gaib itu. Orang-orang yang mendampingi Iya, yang ikut saya itu ada yang bahkan mau dibunuh, mengalami sakit, terus mau dibunuh, tetapi dia kemudian bisa melawan dan ketika dalam perkelahian menang, akhirnya dia bebas. bebas dan lanjut jalan lagi. Lanjut terus dia sembuh. Oh, Tadinya sudah sakit itu. setelah itu berarti naskah itu profesor teliti semua Iya. menjadi rujukan. Iya. Jadi rujukannya hanya dari satu naskah atau yang 32 naskah itu di Ya, runut itu ceritanya? naskah-naskah lain juga menjadi rujukan. Jadi itu naskah itu kan saya baca 1 minggu selesai. 1 minggu saja. Menarik berarti Padahal, Kalibening. padahal tulisannya sulit, termasuk sulit. Tapi ada Karena- bocoran nggak nih Prof? Iya. Mau tanya nih Prof. Saya orang sekarang itu kan Iya. nama tokoh kok Kalibening pasti ada nama aslinya dong. Jadi Di naskah. Kalibening memang apa ya? Ya itu nama toponim. Nama tokoh. Ya, karena di situ ada sungai yang airnya bening, Kalibening. Mbah Kalibening. Tapi Iya. nama aslinya Ya orang mengatakan, ada yang mengatakan Galagamba, Galagamba. Mbah Galagamba. Mbah Galagamba. Itu pun nama toponim juga asli itu kalau dari naskah itu. Di toponim tidak ada, Tidak tetapi oleh juru kunci saya diceritakan Mbah Galagamba. Jadi Galagamba itu artinya Gala Galadumbala. Gumbala. Jadi Galagumbala itu Adipati Selarong. Selarong. Iya. Jadi Adipati Selarong itu tempat kekuasaannya itu di kota Banyumas sekarang ini. Tetapi dulu kotanya menghadap ke arah utara, menghadap Sungai Serayu. Menghadap Sungai Serayu. Karena Sungai Serayu itu adalah latar depan. Galagumbala. Iya. Kakaknya Galagamba. Adiknya Galagamba. Oh, adiknya Galagamba. Iya. Adalah Adipati Selarong. Adipati Selarong. Sampai perjalanan di Jadi dia Adipati situ. Oh, Selarong itu kan kota Banyumas sekarang. Jadi Selarong itu gini, dari kata Saila dari kata Saila. dan Rong.
Rong itu celah. celah. Iya, rong. Saila itu artinya apa? Saila itu bisa gunung Oh, atau kayak batu. Sailendra. Iya, Sailendra itu gunung. Jadi gunung yang Berlubang. ada celahnya, ada celahnya. Nah, celahnya itulah kota Banyumas. Jadi kota Banyumas kan dikelilingi oleh bukit. Justru dengan dikelilingi bukit ini Banyumas menjadi kota yang aman sekali. Menarik berarti kalau kita nggak mau menggali bahwa Banyumas ternyata menurut penjelasan Profesor Sugeng ini adalah awalnya itu selarong dari kata Saila dan Rong. Iya. Gunung yang ada celahnya atau di ada dataran lubang rendahnya itu ya. Berarti Banyumas di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah Kota yang dikelilingi oleh gunung, bukit, oleh ya. bukit-bukit, berarti sangat aman sekali. Ya, sangat aman. Itu Berarti kota- seperti donat itu ya. Kalau dari Iya. Oke, menarik. Sampai akhirnya perjalanannya sampai menjadi hari jadi yang tanggal 22 Februari. Dan itu proposalnya tadi proposal tanpa biaya. rupiah. Akhirnya pakai foundation tadi. Iya, pakai foundation itu. Oke, Prof, menarik ini, Prof. Nah, bicara tentang Banyumas, setelah kita tahu bahwa Banyumas itu, saya malah baru dengar ini ada selarong. Iya. Itu Jadi adalah, bukan selarongnya Iya. karena Diponegoro bukan. Iya, karena saya kok selarong Selarong, begitu. dia selarong juga ada selarong. Jadi selarong itu Iya. adalah Banyumas itu sendiri. Banyumas itu sendiri, kota Banyumas. Nah, sekarang yang era sekarang ini lagi ramai juga ini, Prof, sosialisasi dimekarkan menjadi 3, padahal tadi Prof sendiri yaitu sudah sangat tepat, kota Iya. Banyumas Iya. di tengah-tengah dikelilingi bukit, Iya. dan ini ada isu pemekaran saat ini. Ya. Saya sih dari kajian sejarah saja, Prof. Dari kajian sejarah, bagaimana adanya yang sekarang kira-kira kan menurut pandangan Profesor Sugeng. Iya. Jadi pemekaran itu sebenarnya setiap saat itu sering dilakukan. Contohnya misalnya Adipati Merapat ya. Adipati Merapat kan oleh Sultan Bajang diangkat sebagai Adipati Warga Utama 2 Warga Utama 2 di Wirasaba. di Wirasaba. Ternyata dia bukan seorang yang serakah. Oh. Jadi dia karena menantu ngomong ya. Iya, dia menantu. Tahu diri betul orang itu. Oh, diri betul. Jadi bisa dikatakan altruisme. Jadi mempunyai sikap peduli kepada orang lain, terutama saudara-saudaranya. Maka dia Wirasaba itu dibagi menjadi 4. Menjadi Itu 4. apa? Pamerden. Merden? Yang Pamerden. Pamerden menjadi cikal bakalnya Purbalingga. Kemudian Banjar Petambakan. Banjar Petambakan. Yang nanti menjadi Banjarnegara. Kemudian Banyumas sendiri. Terus yang satunya Pamerden, Banjar Petambakan, Wirasaba. Jadi Wirasaba itu pusatnya sebenarnya. Wirasaba kalau sekarang letaknya di mana itu, Prof? Kalau Wirasaba itu di desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Oh. Jadi kalau dekat dengan kita itu ya, kalau Banyumas dengan Purbalingga bikin jembatan dari jangan di Garamas kok, tapi ke selatan juga perlu. Supaya apa? Orang dari Suro bisa ke Suro. Iya kan? Suro kan terisolir ya. Tapi Kedung Benda juga terisolir sama. Jadi banyak daerah jadi sungai Kali Klawing itu kan yang mengalir dari utara masuk ke Sungai Serayu. Itu kan membuat daerah itu terisolir. Untuk dibangun sulit sekali. Nah, dulu ada Residen Banyumas pernah memberikan tip ya. Kalau Banyumas ingin maju, bikinlah jembatan sebanyak mungkin di atas Sungai Serayu. Dan juga sungai-sungai lain. Seperti Linggamas itu udah bagus. Penghubung. Itu karena apa? Dulu daerah itu kan dari terisolir, tidak bisa terhubungkan antara Sokaraja menuju ke Bukateja. Jadi tadi berarti berangkatnya Profesor ini ada isu pemekaran ini atau sosialisasi tentang pemekaran
dari kajian sejarahnya Adipati Merapat dulu sudah pernah melakukan itu. Sudah pernah melakukan dulu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru. Bukan hal yang baru. Berarti setuju ya, Bro? Ya, kalau untuk sekarang perlu dipikirkan lagi. Oh, perlu dipikirkan lagi. Nah, iya. Karena dari kajian sejarah itu seringkali yang namanya pemekaran itu bolak-balik. Oh, bolak-balik. Seringkali setelah dimekarkan, nanti kemudian dibubarkan. Ah, berarti itu kalau Adipati Merapat itu berarti Banyumas awal sekali, Iya, ya, Banyumas sekali. awal sekali. Kalau di pertengahan ini, Prof, sekitar tahun-tahun berapa 50-an 60-an itu seperti apa keadaan Banyumas, posisi teritori wilayahnya? Iya. Jadi kalau misalnya ya kita mengambil peristiwa zaman setelah perang Jawa, perang Diponegoro misalnya. Setelah perang Diponegoro. Nah, perang Diponegoro itu kan Banyumas, Ba'da Maghrib itu perang Diponegoro, Prof. iya, 1830. 1830 ya. Benar. Jadi perang Diponegoro selesai, itu kan Banyumas ada 2 kabupaten, Wedana Bupati Kasepuhan, Wedana Bupati Kanoman. Nah, Banyak raja berarti. Ya, Semacam banyak raja-raja kecil. Iya, seperti raja kecil semangat itu. Jadi Wedana Bupati Kasepuhan itu punya anak buah 5 orang. Kalau yang Kanoman punya 4 orang bawahan, yang disebut mungkin KBI lah ya, atau Kanjeng Doro atau ya Kanjeng KBI lah. KBI. KBI. Jadi mereka itu adalah Bupati Anom punya kedudukannya. Bupati Anom. Jadi Bupati Anom, ada Bupati senior yang menjadi sesepuh mereka tua-tuanya. Nah ini kan berarti dulu Banyumas pada tahun setelah 1830 itu ada bupati yang 2 tapi punya anak buah 4, satu sini 5. 5. Yang senior punya 5, Iya, yang satu yang Kanoman punya 4. 4. Berarti kan Wilayahnya Banyumas. Banyumas. Iya. Banyumas dari titik mana sampai titik mana pusat? Ya termasuk Cilacap ya, tapi Cilacap belum muncul itu. Oh, belum muncul. Iya. Jadi Cilacap dulu masuk ke Kabupaten Banyumas karena dulu kan Cilacap yang kota itu sampai itu batasnya ya tidak sampai ke Curug Legi. Kalau Curug Legi itu dulu masuk ke Daya Luhur. Oh, mau Daya Luhur. Iya. Berarti Daya Luhur itu jadi Daya Luhur itu dulu sebuah kabupaten yang merdeka. Jadi mereka langsung di bawah Kasunanan Surakarta. Jadi tidak masuk Banyumas. tidak masuk Banyumas, tapi karena saya maksud dari Tetapi ketika Karesidenan Banyumas dibentuk tanggal 22 Agustus ya 1831, si Daya Luhur itu dimasukkan ke Karesidenan Banyumas. Jadi Banyumas ada 5 bupati. 5 bupati. Ya, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, bukan Cilacap, Aji Barang, dan Daya Luhur. Oh, Aji Barang itu juga dulu Kabupaten. Berarti kabupaten. Nah, menarik. Dulu berarti sudah terjadi pemekaran Aji Barang. Iya, Seperti tadi Prof bercerita bahwa ini bukan hal yang baru. Dulu pernah di pemekaran, terus dibubarkan. Nah, itu Aji Barang itu kan kena angin topan. Bupatinya mengungsi ke Purwokerto. Menjadi Kabupaten Purwokerto tahun 1830. Karena bupatinya mengungsi ke Purwokerto. hanya seperti itu akhirnya Iya. menjadi Kabupaten Purwokerto. Aji Barang ditinggalkan, maka nama Kabupaten Aji Barang diganti menjadi Kabupaten Purwokerto. Oh, berarti menarik ya, Prof. Dulu Jadi itu- bulan Oktober lah 1832. Dulu hanya dengan kejadian alam atau hanya dengan itu saja bisa menjadi perpindahan Ibu kota. kekuasaan ibu kota. Iya. Kalau Jadi sekarang Aji Barang tidak. hilang. Kalau sekarang rapat terus. Nah iya itu. Jadi Aji Barang bubar. Maka Aji Barang sejak bubar. Oktober 1832 Kabupaten Purwokerto ada. Sejak Oktober 1832. 1832. Tetapi nanti pada 1 Januari 1936 Kabupaten Purwokerto dihapus sama sekali karena Belanda merasa bahwa itu pemborosan. Itu adalah pemborosan. Iya. Dikarenakan kenapa kok jadi boros? Ya karena mereka harus membayar bupati, ya pati, kemudian juga para wedana, para
camat ya. Jadi kepala under distrik, kepala distrik, kepala under distrik, kepala distrik itu bedana, kepala under distrik itu camat. Itu sampai ke bawah itu kan simbol yang boros di Purwokerto saat itu dikatakan adalah Purwokerto kabupaten terboros itu mana itu, Prof? Iya. Adakah bangunan atau tempat? Banyak sekali pemborosan kota Purwokerto. Banyak sekali. Iya, karena dulunya gini ya, ketika ibu kota dihapus Kabupaten Purwokerto, maka kemudian digabung dengan Banyumas. Dia punya 3 distrik. 3 distrik. Ya, Jambu, Purwokerto, Aji Barang. Jambu, Purwokerto dan Aji Barang. Iya, ini gabung ke Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Nah kan besar banget ya. Jadi, besar banget. Jadi itu sebenarnya sudah kembali ke fitrahnya kalau digabung. Oh, berarti dulu Aji Barang bubar jadi Kabupaten Purwokerto. Iya. Terusan dibubarkan. Iya. Terus jadi kota gabung jadi Banyumas. Pernah jadi kota Tip dibubarkan juga. Dibubarkan juga. Berarti ini termasuk Purwokerto adalah ya, kota yang tidak beruntung. Yang tidak beruntung dan nasibnya mantan apes terus. Apes terus itu kelihatannya. Oh, jadi ada bubar iya gitu. Nanti kalau ini dibentuk lagi bisa juga bubar lagi. Oh, artinya bahwa pembakaran ini ada kemungkinan terjadi seperti di masa lampau. Iya. Nah, mengapa bubar? Ya karena sebenarnya sumber daya manusianya belum siap. Contohnya ada Bupati Purwokerto yang ya apa ya istilahnya terlibat opium, narkoba. Jadi pemekaran jangan dipakai dengan alasan menyejahterakan masyarakat. Itu kan hanya topeng saja kan? Topeng saja. Topeng Ini saja. Profesor Sugeng yang menganalisa jadi akurat, jangan hanya jadi topeng saja. Iya, karena apa? Saya katakan dulu.